Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini aku lagi ada di Karoseri Adiputro. Wah, entah udah sekian purnama aku nggak kesini, udah lama banget nggak main kesini. Jadi hari ini aku mau lihat bus barunya dari ALS dengan nomor 288 yang memakai bodi buatan Karoseri Adiputro Jetbus 5 MHD. Jadi bagaimana busnya, dan ini busnya sih kalau dilihat sih mewah, cukup mewah lah untuk perjalanan yang lumayan jauh dari Surabaya menuju ke Medan. Bagaimana detailnya? Yuk kita langsung masuk aja ke dalam ruang finishing dari Karoseri Adiputro. Let's go! Oke, jadi ini dia bus terbaru dari Antar Lintas Sumatera yang sekarang lagi proses bersih-bersih ya teman-teman. Dan masih ada satu PR lagi dari bus ini yang akan dikerjakan sebelum nanti akan dikeluarkan dari Karoseri Adiputro, yaitu penomoran-penomorannya. Jadi teman-teman, ini akan dijadikan bus ALS dengan nomor 288. Nah, ALS 288 ini nantinya driver beserta krunya adalah dari ALS 388. Ya, ALS 388 yang sering aku naiki dari Medan ke Malang dan sebaliknya, nantinya akan diganti busnya ke bus ini. Jadi sebenarnya ini adalah bus baru ya, bukan penggantinya 388, merupakan bus baru dengan nomor 288. Nah, bus dengan nomor 388 itu tetap berada di jalur Malang-Medan. Kemudian ini dengan nomor 288 ini akan melayani rute dari Surabaya ke Medan via lintas timur. Ya, berbeda rutenya dengan yang 388 Malang-Medan. Ini dia Surabaya Medan via lintas timur. Dan bus ini akan mulai line perdana atau jalan perdana di tanggal 15 Desember 2025. Jadi video ini dibuat tanggal 8 Desember. Bus ini akan mulai start dari Surabaya menuju ke Medan di tanggal 15, jadi minggu depan. Jadi kalau teman-teman mau naik bus baru dari ALS dengan nomor 288, bisa langsung aja ke Surabaya. Ya, bisa menghubungi nomornya Om Si Hombing, ini nomornya ada di sini. Langsung aja, mau coba bus ALS terbaru dari Surabaya ke Medan via lintas timur, ini dia busnya. Start tanggal 15 Desember. Ayo konten kreator yang mau coba naik bus ALS baru, silakan ya. Tanggal 15 Desember. Kalau aku Desember ini lagi full sekali jadwalnya. Paling seperti biasa tradisi aku naik bus ALS 388 itu di awal tahun. Nah, nanti mungkin awal tahun baru coba bus ini dari Medan ataupun dari Surabaya. Jadi teman-teman subscribe ya jika belum, supaya nanti nggak ketinggalan video waktu aku naik bus ALS terbaru dengan nomor 288 ini. Oke, sekarang mari kita lihat detail bagaimana busnya. Nah, ini masih dibersihkan ya, di bagian kacanya, depan, belakang lagi dibersihkan semua. Terus juga mau ditempelkan nomornya di sini, nomor pintu atau nomor lambungnya. Di bagian depannya seperti ini ya. Nah, ini khasnya dari ALS 388 sebenarnya. Jadi di bagian topi dan juga spionnya warnanya gold. Kalau ALS 388 dulu pada saat masih pertama kali keluar itu kan warnanya hijau ya, hijau muda. Nah, ini warnanya gold dari awal. Kalau kita lihat di bagian depannya ya standarnya dari Jetbus 5 ya, lampunya seperti ini. Terus juga ya standar lah Jetbus 5. Warnanya juga warna khas dari ALS ya. Terus juga
Di bagian atasnya ini belum ditempel-tempel stiker juga nih. Biasanya kan ditempel stiker ya, Jetbus 5. Ini dia pakai bodi MHD. Jadi nanti akan ditempel di atas ini. Jetbus 5 MHD gitu. Terus juga di karoseri Adiputro ini akan dipasang running text nanti seperti biasa di sini. Running text, kemudian pasang apa lagi ya? Kayaknya itu doang deh. Karena setelah dari Malang, dari Adiputro, setelah rilis nanti, ini kita akan menuju ke Jogja. Nah, nanti di Jogja baru ada pasang-pasang aksesoris seperti lampu tembak tambahan, terus juga selimut dan bantal. Nanti diambilnya di Jogja setelah ini, setelah rilis dari karoseri Adiputro. Kita lihat bagian sampingnya. Sampingnya ini nggak ada yang berubah ya dengan bus ALS pada umumnya, tapi perbedaannya dengan ALS 388 adalah di bagian belakangnya tidak ada logo Mercy. Tuh, dia tidak ada logo Mercy-nya, jadi polos-polos aja. Kalau ALS 388 kan dia seperti ini, ada logo Mercy-nya. Terus di bagian atas, nah ini udah ditambahkan cover dari AC. Kenapa ditambahkan ini? Jadi kalau kena ranting pohon, itu nggak langsung ke AC-nya, kena si besinya dulu gitu. Jadi pelindung dari AC. Nah, warnanya dia putih ya, kontras sekali dengan warna bodinya dari ALS sama warna set dari AC-nya tuh, warna gold. Ini mohon maaf ya kalau agak berisik ya, namanya juga lagi di dalam pabrik. Kita lihat bagian bagasinya ya. Ini bagasinya. Dia ada 3 pintu yang besar, ada 2 yang kecil di atas roda seperti biasa tuh ya. Itu bagasi penyimpanan seperti ini yang kecil, biasanya digunakan untuk driver ataupun kru naruh barang. Dia di sebelah sini. Oh, memang ini ukurannya kecil ya. Ini paling cuma sejengkal nih. Tuh, dia tingginya cuma sejengkal gitu. Tapi dia untuk si hidroliknya dia ada 2 di kanan dan juga di kiri. Terus nggak ada lampunya ini. Nggak ada lampunya ini Om. Emang nggak request lampu di sini? Oh, di sini? Itu nggak ada lampu itu. Kalau malam gelap dong. Oh ya, nggak ada memang. Nggak ada ya? Iya. Dan ntar pakai HP aja. Cuma tangkinya kiri kanan saya buat. Oh ya. Jadi double tanki nggak ini? Belum ya? Belum, pengisiannya sudah bel kiri kanan, pengisian. Oh, tapi nggak double tanki belum? Oh, belum ya? Oke. Ini bagian bagasinya. Oh, tentunya sudah space frame. Sudah tembus kanan kiri. Jadi bisa muat motor banyak. Nah, kalau di bagasinya ini ada lampu. Nah, itu lampunya ya, ada di tengah. Terus dia juga sudah full bordes. Jadi bisa lebih kuat. Tuh. Nah, ini bagasinya tidak ada warna macam-macam ya. Dia standar-standar aja dan tidak ada kayak cover-cover apa gitu buat ngikat motor. Jadi dia standar, tapi dia udah bordes aja. Jadi lebih kuat gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau naik bus dari Surabaya menuju ke Medan dan mau kirim motor, silakan. Ini bisa banget pakai ALS 288. Karena ini bagasinya dia sudah space frame, tapi memang karena ini dia tipenya MHD, paling untuk motor nanti mungkin spionnya dicopot atau kalau motornya besar, rodanya dicopot. Karena emang ini dia tidak terlalu tinggi untuk bagian bagasinya. Nah, itu. Tembus. Kalau double tanki di mana nanti naroknya? Oh, 388 kan di sini. Oh. Double tanki. Kalau double tanki. Ya di sini. Di sini nanti ya. Ya ini kan dibuka. Oh, ini. Ini bisa dibuka ini. Oh, ini bisa dibuka. Ya. Jadi buat tanki nanti. Ya. Jadi untuk lintas Sumatera itu memang wajib double tanki. Kenapa? Karena di Sumatera solarnya susah. Apalagi akhir tahun dan awal tahun seperti sekarang. Solarnya susah sekali. Jadi double tanki itu adalah suatu kewajiban untuk bus Sumatera. Apalagi, enak banget bagasinya. Jadi double tanki adalah suatu kewajiban karena solar susah. Terus juga ini kan bus perjalanannya cukup lama ya, dari Surabaya ke Medan via lintas timur mungkin sekitar 3 hari 2 malam lah, sekitaran itu. Jadi double tanki itu adalah suatu kewajiban. Nah, ini dop rodanya cakep ya, dia warnanya putih tuh, dop rodanya. Terus ini pintu belakang, dan seperti yang tadi aku bilang ya, tidak ada logo Mercedes-Benz di sini. Jadi dia polosan. Kalau aku jujur aja lebih seneng kalau ada logo Mercedes-Benz ya. Nggak tahu kenapa itu jadi lebih manis aja, kayak pemanis gitu dan kelihatan mewahnya. Walaupun memang udah ketahuan ya, di sini ada tulisannya Mercedes-Benz OH 1626. Sudah air suspension, jadi bisa dipastikan bus ini akan
nyaman sekali ketika kita melakukan perjalanannya. Oke, ini untuk bagian belakang. Masih polos ya, belum ada tulisan apa-apa di kacanya. Terus juga di sini tapi udah ada nomor HP dan sudah ada map. Ini ciri khasnya dari ALS, ada Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Terus titik-titik merah itu adalah kantor-kantor dari ALS atau kota-kota besar gitu. Jadi seperti ini untuk di bagian belakangnya. Nah, ini untuk di sebelah kanan ya. Mari kita lihat ada apa aja ya. Ini mumpung dibuka-bukain nih. Jadi di kanan belakang ini bisa tembus ke mesin. Jadi untuk maintenance bisa lebih mudah. Tuh untuk si mesinnya, covernya ya. Oh, dia agak berdebu dikit. Ya karena dia cukup lama pengerjaannya, jadi nanti dibersihkan ketika mau keluar dari karoseri. Kemudian lihat, ini katalisnya. Besar banget. Oh. Dan di sebelahnya ini adalah tempat untuk aki. Jadi di akinya ada 4, 2 untuk AC dan juga 2 untuk ke mesin, dan dia dikasih tingkatan gitu ya, layernya. Terus di sini masih ada space dikit lagi. Ini bisa lah untuk naro-naro dongkrak atau part-part yang kecil-kecil bisa ditaruh di sebelah sini nih. Gitu untuk di sebelah kanannya. Terus ada bagasi penyimpanan juga di atas roda. Oh, dikunci. Sama seperti yang di sebelah kiri tadi. Nah, ini untuk si bagasi sebelah kanannya. Oh, dia bagasi besar sekali ya. Kalau dibuka lagi. Nah, besar sekali. Kita buka semua. Ini dia bagasinya. Tuh. Kalau ini nih toolkit biasanya nih. Toolkit. Ini matras untuk driver. Gimana namanya? Tempat tidur driver di paling belakang. Nanti kita lihat tempat tidur drivernya di bagian paling belakang dari bus. Terus ini biasanya untuk si prosesor ya. Tuh. Audio. Nah, ini dia pakai cello CA600. Tapi dia space-nya besar sekali ini. Ini masih bisa buat naruh sesuatu. Dan dia ada untuk sirkulasi udaranya. Tuh, bolong-bolong. Sip, cakep sekali. Oke, jadi sekarang sudah berada di dalam interior dari bus ALS 288. Nah, jadi seperti inilah untuk bagian depannya, dan luar biasa adalah ada sekat pembatasnya dong, luar biasa. Lihat nih sekat pembatas antara ruang driver, kru, dan juga ruang penumpang. Mantap sekali. Jadi kalau mau smoking bisa datang ke depan ya. Jadi di belakang tuh sudah tidak ada ruang smoking lagi. Nanti kita lihat di bagian belakangnya seperti apa. Kalau bus ALS 388 itu kan smoking areanya ada di belakang. Nah, sekarang tidak ada, jadi hanya ada toilet. Smoking areanya dipindah ke depan bareng driver dan juga kondektur. Ini untuk kursi kondekturnya, dia juga kursinya sudah yang besar. Tuh, seperti ini kursi kondektur. Dia ada armrestnya di kanan dan juga di sebelah kiri. Nah, kursi kondekturnya juga dia mewah ya, dan tentunya nyaman. Kalau sudah tidak dipakai bisa kita lipat lagi seperti ini. Kemudian ini untuk karpetnya dia berwarna coklat tua. Tuh, karpetnya. Tapi di tangganya dia bordes supaya bisa lebih kuat. Gitu teman-teman. Ini speakernya standar lah ya. Kanan kiri speakernya. Ini ada spion di sebelah sini. Terus ada AC di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi ya seperti inilah untuk di bagian driver dan juga kondektur. Sekarang mari kita coba duduk di kursi drivernya. Ini untuk kursi drivernya juga dia kursinya jumbo ya. Tuh, memakai Aldila, tapi kayaknya ini harus di setel lagi kursinya. Tuh, karena dia masih kayak gitu. Jadi kayaknya belum bisa didudukin ya ini ya. Tuh, dia goyang-goyang masih. Jadi harus di setel lagi kursi drivernya. Tapi ini enak banget. Ada armrest di kiri dan juga di kanan seperti ini. Terus juga ini untuk si tuasnya di bagian atasnya belum dipasang ya, yang ada indikator gearnya. Terus ini untuk tempat pengemudinya Mercedes-Benz 1626 Euro 4 seperti biasa ya, kita udah sering lihat lah ya. Terus ini ada sensor parkir, tapi kayaknya ini harus dipasang lagi tuh. Nah, seperti ini. Agak copot ini covernya.
Terus ini untuk perlampuan, dia ada di sebelah sini. Ini untuk lampu depan ya, headlamp. Terus masih ada stikernya, plastik nih. Ini kalau dikelet satisfying banget ini. Kemudian ini pintunya, pintu driver. Dia bisa dibuka pintu drivernya. Dia parking brake-nya ada di sebelah sini. Ini juga harus dikencengin lagi nih covernya karena dia agak keluar. Terus ada apar di belakang. Dan ini tuh tangganya dia cukup lebar. Ini bisa dibuka ya teman-teman. Kotak ini bisa dibuka. Jadi kalau mau maintenance transmisi gitu, jalurnya transmisi bisa buka dari bagian bawah sini. Kemudian di sini ada head unitnya. Nih head unitnya udah menghadap ke driver. Kemudian ini untuk setelan volumenya di sebelah sini. Kemudian ini untuk AC-nya. Dia tepat berada di bawah setir sebelah kiri. Ini AC-nya dia pakai Denso. Jadi enak banget nih kalau driver mau setting-setting AC. Itu dekat banget tangannya untuk menggapainya gitu. Oke, yuk sekarang kita lihat di bagian penumpangnya. Nah, sekarang sudah berada di ruang penumpang dan ini luar biasa banget teman-teman. Kursinya, dia pakai kursi yang jumbo loh. Luar biasa banget. Terus kalau kita duduknya di gangway, itu ada armrestnya yang besar seperti ini. Kayak cangkang gitu ya. Wah, ini mewah banget sih. Terlalu mewah untuk perjalanan sejauh Surabaya menuju ke Medan. Apalagi ini adalah ALS. Mewah sekali. Lihat, kursinya kayak gini. Dia memakai kursi Aldila dan juga dia tuh besar, warnanya juga dia warna hitam, jadi ini mudah untuk dibersihkan dan tiap kursinya itu sudah ada seat beltnya. Jadi teman-teman kalau naik bus ALS ini dipakai ya untuk seat beltnya. Kemudian kalau kita duduk sebelah kanan di depan kita tuh ada untuk si dispenser. Jadi ya ruang kaki kita agak kecil karena di sini ada dispenser. Makanya kalau teman-teman mau naik bus ALS 288 ini dan pengen duduk depan, aku sarankan duduknya di sebelah kiri. Ini nomor 1 dan juga 2 karena dia space-nya atau legroom-nya dia besar sekali. Kita coba ya. Duduk di sebelah sini. Nah, wah ini lega banget dong. Lega sekali. Ini nomor 1 dan juga 2. Ini kalau dikasih leg rest sih perfect ini. Karena lega banget. Dan dia tuh sama ya. Kanan kirinya tuh dia jaraknya sama dengan dispensernya. Harusnya kan si ini kiri bisa lebih maju ya supaya posisinya sama, tapi ini tidak, dia disamain kiri dan juga kanan untuk space-nya. Makanya di sebelah kiri ini dia space-nya bisa seluas ini. Wah, ini aku kalau kapan-kapan ada waktu, ada kesempatan untuk naik bus ALS 288 ini, aku tentu saja akan memilih kursi nomor 1 ini ya, karena ini paling perfect, paling lega, kursi paling lega di ALS 288 ini, kursi nomor 1 dan juga 2. Terus juga ini karena sekatnya itu dia full kaca dari atas sampai bawah yang dia bening, jadi view ke depannya seperti ini. Kita bisa lihat jelas view ke depan, begitu juga di sebelah kiri dan juga kanan karena tidak ada yang menghalangi sama sekali. Tuh, kanannya juga ya. Lega banget view-nya. Terus di sini ada 2 buah TV di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan sebagai entertainment system penumpang atau hiburannya penumpang sepanjang jalan. Nah, ini sepertinya nantinya akan dipasang CCTV ya, karena ini sudah ada kabelnya di sini. Tuh, gitu teman-teman. Jadi ini mewah sekali untuk bus ALS rute jauh ya. Terus kalau mau ngecharge di mana? Tentunya seperti biasa karena ini adalah sebuah bus dengan bodi JetBus 5, sudah ada lover AC di bagian atas yang ada chargernya Type-C dan juga Type-A. Ini untuk penumpang di sebelah kiri. Lalu untuk penumpang di sebelah kanan atau yang di lorong ya, ini ada charger juga nih dari kursinya. Nih kelihatan ya, ini chargernya. Dia sudah ada Type-C dan juga Type-A. Jadi teman-teman kalau naik bus ALS 288, jangan khawatir akan habis baterai dari gadgetnya karena masing-masing kursi sudah ada chargernya dan masing-masing kursi punya 2 charger Type-C dan juga Type-A. Yuk, mari kita lihat ke belakang lagi. Nah, ini lampunya lagi dinyalain di bagian atasnya ya, atau ini lampu tidur. Ini bagian atasnya lagi dibuka karena ini mesinnya lagi tidak dinyalakan, jadi biar ada sirkulasi udara ke luar.
Bagasi. Nah, ini bagasinya dia memakai tutup berwarna hitam. Nah, ini juga enak nih. Bahannya dia lembut. Terus kalau di bagian paling depan ini dia ada sesuatu di dalamnya yaitu nah, ini dia. Ini apa ya? Ini kayak buat mic gitu deh kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi ada isinya di bagian depan. Tapi tidak ada cool box-nya ya. Aduh. Terus kita ke belakang lagi. Memang karena dia ada ini nih, ada cangkangnya. Jalannya tuh agak, nah gini, agak harus miring-miring. Karena emang sempit ya. Dan total kursi yang ada di bus ini adalah 40 kursi teman-teman. 38-nya dia kursi yang memakai cangkang seperti ini. Dan 2 kursi di bagian belakang, ini kursi yang tidak ada cangkangnya. Kenapa tidak ada cangkangnya? Supaya tidak sempit untuk masuk ke dalam toilet. Ini tidak ada cangkangnya aja, kalau kita buka pintu toilet, itu cuman segini. Tuh. Ya, cukup sih. Makanya, kalau ada cangkang, dia bisa berkurang segini nih. Jadi, susah untuk akses keluar masuk penumpang. Makanya tidak diadakan cangkang di bagian paling belakangnya. Atau di nomor 3940. Nah, ini untuk toiletnya ya. Coba, ini bisa nyala nggak lampunya? Oh, bisa. Wow, ini toiletnya teman-teman. Nah, toiletnya ya polos-polos aja. Seperti ini. Ada exhaust-nya yang akan mengeluarkan udara ke atas. Terus masih ada lower AC-nya di sana yang kecil. Dan ini untuk si cerminnya. Tuh. Dan ini tingginya kayaknya cuma 170 deh ini tingginya. Jadi ini aku agak nunduk sedikit. Karena kalau tidak nunduk tentunya kepala mentok. Cermin di sebelah sini. Ini ada wastafel. Terus ini untuk penampungan airnya di sebelah sini. Dan ini untuk klosetnya. Kemudian ada satu pegangan di sebelah sini. Tuh. Gitu. Cakep toiletnya. Ya udah sangat cukup lah ya toiletnya. Fungsional yang penting. Nah, kemudian ini untuk tempat istirahat driver ataupun kondektur. Jadi cuma segini, tapi di sini juga ada space. Jadi kakinya bisa masuk ke sana. Kepalanya di sini, kakinya ke sana. Gitu teman-teman. Terus juga ini bagian belakang dikasih tirai juga. Tirainya ya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bus terbaru dari ALS, yaitu ALS dengan nomor 288 yang akan mengawali perjalanannya pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi buat teman-teman yang mau dari Surabaya ke Medan via lintas timur ataupun sebaliknya, bisa naik bus ini, silakan langsung aja hubungi nomor ini. Nomornya Om Sihombing, drivernya dari bus ALS 288. Ya ini bisa dipastikan perjalanannya nyaman, cepat, full lewat jalan tol jika melewati jalan tol ya, persis seperti 388 karena kru dan juga drivernya ya krunya dari ALS 388 yang udah sering banget aku naiki dari Malang ke Medan. Sebelum aku tutup videonya, mari kita ngobrol dulu sama Om Sihombing yuk. Bagaimana kira-kira impresinya dia dengan bus ini dan kira-kira akan seperti apa perjalanan bersama bus ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol sebentar. Oke, sudah bersama, ini dia drivernya dari ALS 288 yang sudah tidak asing. Karena kalau naik bus ALS 388 pasti muncul ini dia, Om Sihombing. Nah, gimana ini kesan-kesannya dengan unit barunya nih? Senang ya, kah? Senang lah. Masyarakat sangat senang. Ya, namanya kita punya inovasi baru. Ya pasti kita mengikuti zaman. Senang lah. Oke, tapi kan rutenya berubah nih. Gimana tuh kira-kira untuk penumpangnya? Apakah bisa nanti rame juga seperti 388? Saya yakin kalau bisnya baru rame juga, saya yakin. Rame juga ya? Rutenya dari Medan Pekanbaru masih terjangkau juga semua sampai dari Pulau Jawa semua dapat. Oh gitu. Ya. Karena sebelumnya 388 itu kan via tengah ya. Ya. Nah, kalau ini kan dia full timur. Full timur. Full timur. Ya. Berarti Palembang, Jambi, Pekanbaru ya? Iya. Oh. Jadi dari sewa dari Medan sampai Pekanbaru masih dapat. Oh, Pekanbaru Medan masih dapat? Dapat tetap. Oh, tetap dapat ya. Dari Pekanbaru Muara Bungo Linggau yang hilang. Oh, gitu ya. Iya. Padahal dulu 388 di situ penumpang banyak. Ya, di situ memang. Betul, dari betul. Kiliranjau, Darmasraya itu kan? Ya betul. Teluk Kuantan di situ. Kuantan itu ya, kan. Oh, ya. Jadi gimana nanti triknya itu supaya bisa tetap serame 388 tuh? Ya triknya waktu kita jaga, Nah, pelayanan kita utamakan. Ya, tapi nomor satu tetap waktu lah. waktu ya? Ya, nomor satu waktu. Itu yang saya suka dari ALS 388 itu, waktunya itu on time lah. Ya. Berangkatnya jam berapa, tibanya jam berapa itu bisa diprediksi. Ya. Makanya saya selalu bilang kalau naik ALS 388 ya inilah yang bisa kita
hitung-hitung waktunya sampai Jakarta jam berapa, sampai Malang jam berapa. Nah, itu tetap Iya. akan diterapkan di sini ya. Ya, untuk ALS 288 yang baru akan kita terapkan tetap. Oh, gitu. Nah, kita berani menjamin waktunya jam berapa kecuali ada halangan. Oh, Entah iya. entah macet, entah kondisi alam itu aja. Ya. Terus untuk rumah makannya berarti kan berbeda tuh. Berbeda. Berdirinya mana aja tuh dari Medan sampai ke Surabaya? Kalau rumah makan tetap yang kalau dari Pulau Jawa dari di Ngawi, Duta 3, Duta 3, ya, terus Merak, Merak, baru Pucuk Daun Lampung, Pucuk Daun, ya baru nanti di Sungai Lilin. oh Sungai Lilin. Ya, Sungai Lilin rumah makan apa Apa? namanya itu ya, rumah makan Sungai Lilin sebelah kanan. Pagi sore. Oh, enggak. Oh, bukan ya? Oh, bukan. Betung sebelah kanan. Oh, Musi Dua. Musi Dua. Ah, Oh, Musi Musi Dua. Dua. Ya. Oke. Masih 2. Habis itu Jambi, Ya, habis itu Jambi, Aji Tonjong. Ajo Tonjong. Ya. Oke. Itu Baru Pekanbaru. baru ALS Pekanbaru ya? Ya. Kantor ya? Ya, kantor. Oke. Jadi kalau mau naik bus ALS 288 nomornya masih sama seperti 388. Masih nomor handphone masih tetap. Oh, nomornya Ya. tidak berubah. Tidak berubah. Coba ngomong ini, apa namanya, ajak untuk naik bus ALS 288 Surabaya Medan tapi pakai bahasa Batak. Oh, di Sude Hita Bangsa Batak. Nah, Nah, bus naik- baru gitu. Nah, naik bus jurusan Medan Surabaya dan sebaliknya. Nah, Au supirna marga Siwabing. Nah, sarap kita naik bus baru ALS Nah. 288 nah, eksekutif. nah, Nah, dijamin waktu nggak telat. ah, Nah, pos maro amuna. ah, Nah, au tanggung jawab. Au supirna Siwabing. ah. Mau lihat deh. Ah. Horas. Mantap. Apa itu artinya sih gue nggak tahu itu. Ayolah semua orang Batak. Itu Oke. kan namanya bahasa Batak Oh, iya, kan? iya. Jadi ya kita ajak semua orang Batak yang mau naik bus ALS 288 yang baru ini. Oke. Nah, dengan waktu on time yang bagus. Ya, terjamin waktu. Ya, terjamin. Saya yakinkan. Oke. Nah, lintas timur. Ah. Medan Surabaya lintas timur. Oke. Oke gitu ya. Oke. Mantap.